mereka itu tahu bahwa akan muncul seorang nabi terakhir namanya Ahmad, karena disebutkan juga dalam Injil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini kita dapat hadir dalam kajian hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam hari ini insyaallah ya bisa pakai slide, jadi bisa baca ya. Baca, paling yang akhwat belum kelihatan ya. Mungkin minggu depan ya, supaya kelihatan, misalnya ikhwan sebelah-sebelah ya, sebelah ikhwan sebelah akhwat, dua-duanya di bawah, jadi bisa melihat layar gitu ya. Minggu depan aja ya, malam ini sudah begini settingannya. Ya baik, kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab sabar ya. Sabar ini mudah diucapkan tapi berat ya, untuk diamalkan. Kalau kita tidak berlatih, kita tidak bisa sabar. Baik, untuk mengawali kajian kita baca sama-sama satu hadis saja ya. Kita baca sama-sama satu hadis supaya kita dapat berkah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa antafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba minhu ma yajidu faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasy syaithanir rajim. Muttafaqun alaih. Jadi ini hadis nomor 46 ya, sama. Hadis nomor 46 dari susunan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Bab tentang sabar.
Dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kuntu jalisan, saya pernah duduk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani, kemudian ada dua orang laki-laki yang saling yastabbani, saling mengejek, bertengkar, berantem ya, dengan mulut ya, yastabbani, menghina, mengejek, saling apa ya, saling mengolok-olok ya. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, dan salah satu dari dua orang ini wajahnya udah memerah ya. Biasa lah ya orang kalau lagi marah, lagi berantem, wajahnya udah merah. Wantafakhat audajuhu, dan sudah apa? Dan telah urat lehernya sudah apa ya, kelihatan gitu ya. Ya biasa orang-orang marahnya uratnya kelihatan, wajahnya memerah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan, saya mengetahui suatu kalimat, lau qalaha, seandainya diucapkan oleh orang yang sedang marah ini, la dhahaba anhu ma yajid, maka dia akan hilang ya, akan hilang marahnya, akan hilang emosinya. Apa ucapan itu? Kata Nabi, seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid, niscaya ya, kemarahannya, emosinya akan hilang. Kemudian sahabat langsung memberitahu perihal ini kepada orang tersebut. Ya, sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Nabi langsung menyampaikan kepada orang yang marah itu, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Ya, berlindunglah kamu dari setan yang terkutuk. Maksudnya menyuruh, sahabat ini menyuruh kepada orang yang marah tadi supaya mengucapkan isti'adzah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini santri-santri, bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu sunnah ya, kalau kita terpancing amarah, kita misalnya suruh pegawai pekerjaan nggak beres-beres padahal udah waktunya dikirim, misalnya kan kadang sering marah, atau ada perilaku dari siapa saja yang menyebalkan, yang membuat kita marah, maka ucapkanlah ini. Sebenarnya marah itu ada dua ya. Marah itu ada dua. Satu, marah yang terpuji. Kedua, marah yang tercela. Marah yang terpuji apa? Marah dalam urusan agama. Ya. Ada seseorang misalnya udah balik tapi dia belum sholat atau enggak sholat padahal udah habis waktunya. Boleh marah, kenapa kamu enggak sholat? Ya. Atau misalnya ada orang ya melanggar aturan Allah, ya boleh marah. Ya marah karena Allah, ya. Marah karena Allah. Tadi ya ada hal-hal yang wajib tapi tidak dilaksanakan. Nah, kalau marah yang tercela adalah marah dalam urusan pribadi ataupun urusan dunia. Misalnya ada orang menghina kita, ya kan yang jadi korban kita, ya pribadi kita. Maka kita harus tahan amarah. Dan Rasulullah SAW juga begitu, ya. Rasulullah itu marah kalau urusan agamanya dihina. Rasulullah pernah dituduh tidak adil. Ya. Ini urusan agama. Ada orang menuduh utusan Allah tidak adil.
Siapa kalau bukan nabi yang adil? Nah, kemudian yang kedua, kenapa orang marah itu bacaan yang harus dibaca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena marah itu dari setan, ya. Marah itu dari setan. Setan itu ya dari setan, makanya kita berlindung kepada Allah dari setan. Bisa jadi kita itu marah karena hal sepele, cuma kitanya lagi banyak pikiran, misalnya lagi banyak lagi banyak beban, ya, ada dipicu oleh sesuatu yang kecil, wah langsung ya marah kita. Padahal kalau kita hatinya lagi senang, itu mungkin kita nggak akan marah. Hanya diupayakan ya tidak marah kecuali untuk hal-hal yang sifatnya penting, urgent, apalagi urusan agama. Nah, kemudian ini hadis berikutnya, apa pahala orang yang bisa menahan marah? Ya, hadis berikutnya. Pahala orang yang bisa menahan marah. Sebenarnya orang itu ya, semua orang pasti istilahnya pasti akan berhadapan dengan sesuatu yang membuat marah. Jadi semua orang tidak terkecuali siapapun pasti akan berhadapan dengan hal-hal yang membuat marah. Cuma ada orang yang merespon dengan langsung marah, dengan ada orang yang meresponnya dia menahan marah. Jadi ada orang yang bisa menahan marah, ada orang yang kalau ada yang membuat dia marah dia langsung marah, tidak disaring dulu, tidak ditahan. Nah, seharusnya kita itu ya bisa menahan marah. Ini hadis kata Nabi SAW ya, yang warna merah nih ya. Man kadzama ghaidhan, barang siapa yang menahan marah, wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, dan dia sebenarnya bisa untuk marah itu. Kan ada orang dia pengen marah tapi nggak bisa marah. Contohnya apa? Misalnya karyawan dimarahi sama bosnya, kesel nggak? Kesel. Tapi dia bisa marah nggak ke bosnya? Nggak bisa. Ya. Nah, ini maksudnya adalah seseorang yang dia menahan marah padahal dia bisa. Misalnya suami ya selama istri, ya sebenarnya suami kan berkuasa ya kepada istri, tapi kalau dia menahan amarahnya ya, atau misalnya seorang bos, seorang seorang pimpinan, ada karyawannya yang bermasalah, dia pengen marah, dia bisa marah kepada bawahannya, tapi dia tahan, maka apa pahalanya? Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik. Allah akan memanggil orang tersebut yang dia menahan marah pada hari kiamat, yaumal qiyamah, hatta yukhayyirahu minal huril ain. Adik-adik yang berisik di luar aja ya. Kalau mau ngaji di dalam, kalau mau ngobrol di luar. Ya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Allah akan memanggil orang tersebut ya. Ya. Di antara yang disaksikan sekian makhluk ya. Jadi semua orang, semua makhluk melihat. Hatta yukhayyirahu minal huril ain masya, dan Allah akan disuruhnya untuk memilih bidadari yang dia inginkan mana saja. Nah, ini pahalanya kalau laki-laki ya. Lagi rame ya. Lagi rame ya, biasalah. Orang itu kalau lagi isu-isu Islam ya pasti diolok-olok ya. Tapi kita yakin ya bahwa salah satu ya
nikmat ataupun salah satu pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang beriman, yang laki-laki mendapatkan ya bidadari di surga. Perempuan juga mendapatkan pahala yang tidak kalah besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu orang yang bisa menahan marah padahal dia bisa untuk marah itu. Dia seorang pimpinan, dia orang yang berkuasa, tapi dia menahan. Maka Allah akan memanggilnya dan disaksikan oleh semua makhluk sebagai penghargaan. Dan bapak-bapak juga mungkin merasakan lah ya, sebenarnya marah itu justru akan membuat kita tidak fokus ya, kehilangan akal sehat ya. Marah itu kadang-kadang bukan membuat pekerjaan selesai, malah membuat pekerjaan jadi amburadul ya, acak-acakan ya. Ya, kitanya juga ya, kitanya juga jadi nggak fokus gitu ya, nggak tenang. Ya, itu pahala orang yang bisa menahan marah. Kemudian hadis yang ketiga, ya, hadis nomor 48 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini ada dalam Arba'in Nawawi ya. Ada dalam hadis 40. Dan hadis ini paling singkat. Jadi kalau mau ngapal hadis yang sangat singkat, ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia langsung datang kepada Nabi itu meminta sesuatu nasihat. Ausini. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, nasihatilah saya. Berilah saya nasihat. Jadi subhanallah ya, para sahabat itu meskipun di sini tidak disebutkan siapa sahabatnya, tapi mereka itu sudah biasa kalau mereka punya masalah, punya suatu problem, datang kepada Nabi ya, kalau sekarang itu namanya konsultasi ya, konsultasi. Ausini ya Rasulullah, nasihatilah saya. Qala la taghdab. Kata Nabi, nasihatnya singkat, la taghdab. Janganlah kamu marah. Faraddada miraran, kemudian orang ini berulang-ulang minta nasihat kepada Nabi. Mungkin ya Rasulullah, kok nasihatnya simpel sekali, pendek sekali. Dia pengen nasihat yang lain. Kata Nabi tidak mengubah nasihatnya, la taghdab. Ya, Nabi tidak ngasih nasihat yang lain, cuma satu saja. Nah, jadi bapak-bapak yang santri-santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu kalau memberikan nasihat itu sesuai dengan orang yang minta nasihat. Nabi kalau diminta nasihat, maka Nabi akan memberikan wejangan yang sesuai dengan orang yang minta. Dan Nabi itu kan punya basiroh ya. Jangankan Nabi ya, orang-orang soleh, orang-orang wali yang disebut wali Allah itu punya basiroh. Basiroh itu apa? Basiroh itu mata hati ya. Mata hati ya, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang hatinya bersih, itu dia bisa melihat dengan hatinya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Atau jangankan begitu ya, kadang kita juga ya, kalau kita berhadapan dengan seseorang, ya di luar dari apa yang kita lihat dengan mata, hati kita bisa menilai, oh orang ini begini karakternya. Ya mungkin sekali ketemu juga ya. Ya meskipun ini pasti ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Nah, Nabi itu melihat bahwa orang yang datang ini masalah utamanya dia adalah apa?
temperamental, ya. Orang ini dia punya masalah yang serius dalam masalah mengendalikan emosi. Makanya Nabi memberikan nasihat dengan nasihat yang sesuai, la taghdab, ya. Dan ini barangkali ya Bapak-bapak kita coba ya. Kita coba ya. Dalam kehidupan satu saja kita amalkan hadis ini, salah satunya misalnya coba kita jangan marah aja untuk sesuatu hal yang sepele, ya. Atau tadi kalau misalnya kita itu berhadapan dengan suatu keadaan yang membuat kita marah, coba kita jangan marah saat itu. Tahan dulu. Begitu hati kita sudah tenang, ya. Begitu hati kita sudah adem, maka baru kita sampaikan. Kadang-kadang misalnya kalau hati kita sedang tidak tenang, ya, niatnya memberikan nasihat malah jadinya apa? Jadinya marah-marah gitu ya. Baik, ini nasihat Nabi SAW, la taghdab. Ya, la taghdab, janganlah kamu marah. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 49, kata Nabi SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min, ma yazalul bala'u bil mu'min, tidak henti-hentinya bencana itu mengenai orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi, dalam dirinya, wa waladihi, anaknya, wa malihi, hartanya, hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaihi khati'atun, dan dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis ini sama seperti yang sebelumnya ya, bahwa tidak ada suatu musibah, tidak ada suatu ujian, tidak ada suatu rasa sakit yang menimpa kita dalam kehidupan. Bahkan kemarin apa? Sampai orang tertusuk duri ya, kesandung batu misalnya, kemudian dia sabar. Intinya adalah sabar. Maka musibah atau ujian itu ya, itu akan menghapuskan dosa. Akan menghapuskan dosa kalau dia sabar. Dan ujian itu di sini misalnya fi nafsihi, dalam dirinya, misalnya sakit ataupun tadi kecelakaan, wa waladihi, atau misalnya anaknya, ya, anaknya sakit, atau misalnya anaknya ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa malihi, atau musibah itu dalam hartanya, usahanya rugi, atau misalnya kecurian, ataupun terkena musibah, tapi kemudian dia sabar, maka itu semua akan menghapuskan dosa. Jadi kalau seseorang dalam kehidupannya terus sabar atas musibah, maka kata Nabi SAW, bisa saja dia itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak punya dosa sama sekali. Tidak punya dosa sama sekali.
Dalam Al-Qur'an apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh, ya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, al-khauf, wal ju' rasa lapar, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfus. Ini kadang-kadang sering salah baca ya. Ini mohon diperhatikan, yang ini salah satu ayat yang sering dibaca dalam sholat tapi sering salah. Wal anfusi, sin bisin ya, bukan sering dengar wal anfusi sa ya, bukan al anfus. Wal anfusi was samarat ya, anfus bisin pakai huruf sin bukan sa ya. Sering kedengaran digunakan dalam bacaan sholat tapi salah bacanya. Wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kemudian hadis yang terakhir, ya hadis yang terakhir malam ini, hadis nomor 50. Ini hadisnya cukup panjang. Hadisnya cukup panjang. Terjemahannya ada di slide berikutnya ya. Jadi ini kisah ya, kisah. Di sini disebutkan hadis riwayat Imam Bukhari. Ini kisah. Jadi kisahnya singkatnya begini. Jadi suatu hari, ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qadima Uyainah ibnu Hisn. Uyainah ibnu Hisn datang. Ini seseorang lah ya. Uyainah ini orang Baduy ya. Maksudnya orang dari pedalaman. Akhlaknya kurang bagus, tutur katanya kurang bagus. Fanazala inda ibni akhihi Al-Hur bin Qais. Dia singgah di rumah saudaranya Al-Hur bin Qais. Yang Uyainah ini singgah di rumah saudaranya Al-Hur bin Qais. Siapa Al-Hur bin Qais ini? Kana minan nafaril ladzi yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Al-Hur bin Qais ini adalah seseorang yang dekat dengan Umar. Karena apa? Wa kana al-qurra ashabu majlisi Umar. Jadi Al-Hur ini ahli Al-Qur'an ya, hafiz Qur'an. Ahli ilmu, ahli fikih ya, seorang ulama. Kemudian Uyainah ini minta kepada Al-Hur ini supaya bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya, Uyainah yang dari pedalaman tadi minta kepada saudaranya yang dia itu sahabat dekat Umar. Umar sedang menjadi khalifah ya saat ini. Saat itu ya. Dia minta dipertemukan dengan Umar. Kemudian ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, udah masuk Isya ya? Udah. Ya? Terus aja ya. Sebentar 5 menit lah ya, 5 menit. Kemudian ketika ketemu dengan Umar, Uyainah ini terlihat perangai yang buruknya. Ya, ucapannya tidak disusun dengan baik, kurang sopan santun, padahal dia berhadapan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Hi yabna Khattab." Wahai Ibnu Khattab, ya, dia berkata demikian. Tidak mengatakan ya Amirul Mukminin, ya, tidak memanggil dengan panggilan kehormatan Amirul Mukminin.
Wahai Ibnu Khattab, ini panggilan yang tidak sopan. Kemudian fa wallahi ma tu'tinal jazala. Wahai Umar, kamu itu tidak memberikan kepada kami sesuatu yang banyak. Wala tahkum fina bil adl, dan kamu ini tidak bersikap adil kepada kami. Jadi seolah-olah ini rakyat kecil datang langsung kepada khalifah, ya, kepada pemimpin kaum muslimin, kemudian ngomong terus terang tanpa tedeng aling-aling lah istilahnya, tidak diatur, ngomongnya langsung. Maka faghadiba Umar, kemudian Umar itu marah. Maksudnya Umar itu mau marah. Dan hampir-hampir Umar ini apa ya? Mau memukul ya si Uyainah ini, mau dipukul atau pokoknya mau dihukum lah ya. Tapi kemudian Umar ini diingatkan oleh tadi, ya, sahabat dekat Umar, Al-Hur bin Qais, ya, yang dia ulama, ahli fikih. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Nah, ini panggilan yang hormat. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala linabiyhi, sesungguhnya Allah itu mengatakan kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Khudhil afwa, ya, maafkanlah, wa'mur bil urfi, dan perintahkan yang ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan ini termasuk orang-orang yang bodoh, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar itu tidak jadi marahnya. Sebenarnya pelajaran dari hadis ini cukup panjang, ya. Satu, ya, Umar itu kalau diingatkan dengan ayat Al-Qur'an padahal dia mau marah, Umar langsung berhenti. Wahai Umar, kata Allah, jangan marah. Jangan dianggap orang-orang yang bodoh, yang tadi ngomongnya tidak sopan, biarin aja. Umar ini ketika diingatkan begitu, langsung Umar mengamalkan. Kadang-kadang kita ya kalau lagi marah, kalau lagi kagok gitu ya, dinasihati apapun gak masuk ya, lagi marah. Tapi Umar begitu diingatkan oleh ayat Al-Qur'an, dia langsung berhenti marahnya. Nah, kemudian yang kedua, pelajaran hadis dari hadis ini adalah Umar itu memiliki orang-orang dekat dari kalangan para ulama. Sebenarnya sekarang juga ada ya, bahwa pemimpin itu punya menteri-menteri. Cuma seharusnya orang-orang yang dekat ya dengan pemimpin itu harusnya orang yang soleh, ya, jangan orang-orang yang ya, kalau sekarang ya oportunis, ya, politikus, ya, banyak kepentingan. Jadi kalau kita seorang pemimpin, maka kita harus memiliki para penasihat, orang-orang dekat yang soleh, yang bertakwa, yang kalau kita salah kita diingatkan. Umar itu sahabat-sahabat atau penasihat-penasihatnya itu para ulama ahli Al-Qur'an. Nah, jadi sampai di sini dulu ya kajian hadis, di hadis nomor 50 ya, hadis nomor 50 atau hadis nomor 26 dalam bab sabar. Insyaallah kita teruskan di pekan depan, masuk kepada bab kejujuran, as-sidqu, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.